Balik lagi di Sokin bareng gua Chris Panji. Nih gua lagi pakai seragam ini ya, seragam musim hujan. Karena gue belum sempat copot helm, belum sempat copot jas hujan. Ini baru nyampe banget. Gue baru nyampe dari daerah Fatmawati, dari sebuah bengkel, abis ngambil motor gua yang XS. Jadi XS gua itu nginep dari hari Senin kemarin dan Jumat ini barusan gua ambil. Video ini sekalian gue mau say sorry ke teman-teman untuk teman-teman yang nungguin konten review motor followers. Dan minggu ini skip dulu karena hari ini gue mau bongkar tangki gue lagi buat dilem beberapa bekas las-lasan yang masih bocor. Wah, kenapa tuh bang? Kenapa tuh tangki lo? Jadi ceritanya gini, tangki gue mengalami kebocoran kemarin ya karena waduh panjang. Sebenarnya kalau diurut persoalannya tuh panjang banget. Waktu gue beli si XS, gue pernah cerita kan bahwa si tangkinya itu cuman diikat pakai tali doang karena bracketnya patah, pegangan bracketnya patah. Bracket bagian belakang tangki ya, yang di bagian jok. Nah itu kemarin udah beres persoalan itu. Muncul persoalan baru karena waktu gue ngambil XS ini di depannya itu belum ada bracket, belum ada kuping, maksudnya kuping yang si tangki, bracket kupingnya itu, paham kan maksud gua? Ya itulah pokoknya ya, cari sendiri aja. Nah itu yang nggak ada tuh. Gua minta tolong salah seorang temen gua ya, adalah ya, gua suruh dia bawa ke bengkel kenalan dia gitu, dibikinin lah bracket. Nah bracketnya itu, bracketnya bentuknya disamain kayak bikin bracket tangki chopper, tau gak lo? Dia yang dilas tuh di bagian lehernya si tangki yang masuk ke frame. Nah pokoknya gitulah. Nih ada gambarnya nih kayaknya nih. Nih kalau ada gambarnya gue masukin. Kalau nggak ada lo bayangin sendiri ya. Itu terus nggak nyampe 2 hari. Sehari kemudian besokannya itu patah lagi las-lasannya dan mengakibatkan kebocoran pada bagian leher si tangki. PR dong, lama-lama bocornya itu makin parah dan bekas yang dilas itu patah gitu. Ya udah, karena itu patah, bocornya makin parah dan harus segera dibenerin dong, ya kan, harus segera dilas. Akhirnya ketemulah bengkel lain. Gue cari sendiri, gue nggak minta tolong teman lagi, trauma ya. Udah habis banyak waktu itu bikin bracket gitu doang. Hasilnya malah hancur. Ya udah, akhirnya singkat cerita minggu ini ya, hari Senin kemarin gue bawa ke bengkel kenalan gue nih. Jadi gue punya kenalan temen, dia udah pindah kerja nih ke bengkel yang sekarang ini gitu. Ya udah gue bawa ke sana. Sekalian deh tuh gue minta tolong buat dibikinin bracketnya gitu kan. Dia nyanggupin, ya udah gas. Masuklah hari Senin. Bayangan gue paling lama kan 2 hari lah paling lama, bayangan gue gitu, bayangan gue orang awam lah ya. Ya udah, motor gue nginep dari hari Senin. Terus dikabarin nih sama kawan gue, Selasa sore udah bisa diambil. Ternyata pas gue mau ngambil katanya masih bocor, masih ini, pokoknya belum beres lah. Paling nggak 3 hari nih, paling lama kata dia. Oh ya udah 3 hari, ya udah deh. Gue kasih info kalau bisa sebelum hari Jumat motornya usahakan udah jadi ya gitu. Dia bilang oke. Kenapa gue minta sebelum hari Jumat? Jadi di hari Jumatnya itu gue ada kerjaan cuy, dan perlu motor gue ini karena motor ini semacam properti ya, untuk properti Thailand jatuhnya gitu. Ya udah diusahakan tuh sebelum hari Jumat beres. Ya udah, ya bayangan gue Kamis beres lah ya. Ternyata pas Kamis gue kontak pagi tuh, motor gua belum beres cuy, masih ada kebocoran nih katanya. Waduh, kok kayaknya rumit juga nih persoalan tangki gua, jadi panjang nih pasti nih, udah curiga gua. Ya udah, akhirnya bla 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 bla, nego, maksudnya gue nego harinya gitu, bisa nggak kelarnya hari Jumat pagi usahakan gitu. Dia usahakan tuh Jumat kelar, karena jam 1 mau dipakai nih kan motor gua buat properti. Duit. Udah, ternyata tibalah hari ini, Jumat ini nih janjiannya. Pas gue lagi di jalan, gue naik Gojek ya ke situ.
buat ngambil motor gua. Di WhatsApp motor gua bocor lagi. Padahal pagi tadi di kontak motor gua udah beres. Ternyata bocor lagi tuh, ada permasalahan lagi. Waduh, gue bilang, mana gue udah OTW lagi. Ya udah, akhirnya gue kesana lah. Sampai di sana siang tadi, pas jam makan siang, ternyata persoalannya adalah bahan tangki gue ini bahannya tipis banget, bahkan 1 mili katanya nggak nyampe, kata si orang bengkelnya. Waduh, tipis banget dong ya. Ternyata yang bocor sebelumnya itu udah beres tuh. Nah, yang jadi persoalan baru adalah ketika dia bikin bracket baru. Ya kan bikin bracket tuh di bagian dalam tangki nih, di bagian dalamnya. Bukan dalam, maksudnya bagian mana ya? Bagian kanan kiri. Bagian cekungannya si tangki itu. Yang di tengah-tengah. Nah, itulah pokoknya ya. Lu paham lah ya. Ternyata bocornya dari sana, cuy. Di bagian bracket yang lagi dibikin itu, yang sedang yang udah dibikin. Jadi las-lasannya itu bocor, cuy. Karena bahannya ketipisan katanya. Las-lasannya itu dia mengupayakan untuk dilem dulu deh untuk sementara gitu. Dan keputusan finalnya adalah motor ini gua ambil, sampai rumah gua harus nambal ulang si lem-leman tadi. Karena menurut si bengkel, lem yang tadi itu nggak permanen tuh. Maksudnya bisa buat sementara doang. Sewaktu-waktu bisa bocor lagi. Ya udah, hari ini gue mau ganti seragam toga dulu. Habis ini langsung bongkar si tangki, cuy. Buat dilem lagi, dilem ulang pakai lem yang lebih kuat. Jadi gimana ya? Lingkaran setan nih tangki. Setan emang. Terus yang bikin gue agak sedikit, ya kalau bisa dibilang gue kecewa sama sikonnya ya, Tadi gue bikin bracket yang masih bocor ini itu 300.000. 300.000 kalau lu tambahin 200.000 lagi, lu udah dapet tangki baru, cuy. Jadi konklusinya adalah, tau gitu mah gue beli tangki aja gitu, maksudnya beli tangki yang baru gitu, daripada gue bikin bracket yang pada akhirnya menimbulkan persoalan baru lagi gitu. Ya tapi it's okay sih, nggak masalah sih. Ya anggap aja ini pelajaran buat gue. Jadi yang bagian sini udah beres nih, persoalan yang ini udah beres. Timbul persoalan baru. Persoalan baru adalah yang bracket di dalam ini, bagian sini, yang kuping gue bilang tadi itu. Jadi di dalam tangki ini nih, di baliknya ini dibikinin bracket baru buat nyangkut di kupingnya si frame ini. Ada semacam bracket gitu. Nah, yang bocor bagian las-lasannya itu, las-lasan si bracketnya itu. Sekarang gua harus bongkar lagi nih sendiri karena itu pakai lem sementara ya. Jadi gua harus pakai lem yang udah gue beli yang lebih kuat untuk nambal si bagian las-lasannya gitu. Oke, ini sekarang gua mau ngelem lagi. Jadi gua harus pakai lem yang lebih kuat. Gua pakai lem ini nih. Apa sih? Putih ya namanya itu tadi. Ini. Ya, jadi sekarang gua mau mengaplikasikannya ke las-lasan yang masih bocor ini. Jadi ini 1:1 ya. Diaduk. Satu. A few moments later. Ini hasil lemnya. Kita tinggal tunggu kering sih sebenarnya. Sebenarnya beberapa jam aja udah kering, cuman sebaiknya untuk hasil yang maksimal 24 jam lah, paling enggak besok pagi kayaknya atau besok siang gue pasang gitu. Mudah-mudahan vlog gue hari ini, drama tangki ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua.
kita harus siap membantu dan menolong diri kita sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang udah mantengin video ini. Gua Chris Panji. Caps.